Perang Dingin merupakan periode ketegangan geopolitik yang berkembang setelah Perang Dunia Kedua antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kondisi ini ditandai dengan persaingan dan konfrontasi. Pada tahun 1950-an, Amerika hanya mengetahui sedikit mengenai fasilitas militer yang dimiliki oleh Uni Soviet. Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower sangat khawatir terhadap ketertinggalan Amerika Serikat dari Uni Soviet dalam hal persenjataan dan pengembangan nuklir. Pada 1 Mei 1960, sebuah pesawat mata-mata U-2 Amerika Serikat yang dipiloti oleh Francis Gary Powers ditembak jatuh oleh pasukan pertahanan udara Soviet saat melakukan fotografi udara di teritorial Soviet. Pesawat U-2 terbang pada ketinggian 70.000 kaki. Pihak Amerika merasa yakin bahwa radar Soviet tidak dapat mendeteksi U-2 di ketinggian seperti itu, tapi ternyata pihak Amerika salah. Pesawat tersebut berhasil ditembak oleh sebuah misil permukaan udara S-75. Atas kejadian tersebut menyebabkan Amerika mengembangkan pesawat mata-mata yang lebih canggih, yaitu SR-71 Blackbird, yang mampu terbang lebih cepat. SR-71 Blackbird pertama kali dikembangkan sekitar akhir dekade 1950 hingga pertengahan 1960. Pengembangan pesawat ini tergolong sebagai Black Project karena sifat kerahasiaan proyek yang tinggi pada masa itu. Pesawat ini dikembangkan dari pesawat model A-12 dan YF-12 yang dibuat oleh Lockheed Skunk Works dan dirancang oleh Clarence Kelly Johnson. SR-71 Blackbird pertama kali terbang di tanggal 22 Desember 1964, lalu resmi menjadi pesawat tempur militer pada Januari 1966. Dalam menciptakan pesawat ini, para insinyur Lockheed mengalami tantangan yang cukup berat. SR-71 Blackbird adalah salah satu pesawat yang menerobos banyak hambatan teknologi saat diciptakan. Hal tersebut menjadikannya sebagai pesawat yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh Amerika dan bahkan menjadi legenda. Blackbird menjadi salah satu pesawat mata-mata paling efektif di era Perang Dingin. Pesawat ini dibangun setelah sebuah rudal darat ke udara Soviet berhasil menghantam dan menjatuhkan pesawat mata-mata U-2 di dekat kota Sverdlovsk pada 1960. Saat itu Amerika sadar mereka membutuhkan pesawat yang tidak hanya mampu terbang tinggi, tetapi juga melesat dengan cepat untuk menghindari serangan rudal. Dan jawabannya adalah SR-71 Blackbird, pesawat yang sebenarnya lebih mirip dengan pesawat ruang angkasa. Terbuat dari titanium untuk menahan suhu tinggi, serta mampu terbang dengan kecepatan 2.200 mil per jam atau 3.540 km per jam. Profilnya yang futuristik membuatnya sulit untuk terdeteksi radar. Bahkan cat hitam yang digunakan juga mampu menyerap zat besi, sehingga membantu menyembunyikan pesawat ini dari jangkauan radar. Untuk membangun pesawat ini, Amerika benar-benar menggunakan teknologi tinggi di semua sektor. Salah satunya adalah bahan bakar berteknologi tinggi yang disebut JP7, yang hanya diproduksi untuk Blackbird. Bahan bakar jet propellant 7 atau JP7 dikembangkan secara khusus untuk mesin turbojet Pratt & Whitney J58. Mesin yang digunakan di SR-71 Blackbird. Selama penerbangan SR-71 dapat mencapai kecepatan lebih dari Mach 3. Bahan bakar JP7 juga merupakan peredam panas untuk sejumlah aksesoris pesawat dan mesin. SR-71 Blackbird bukanlah pesawat berteknologi siluman dan masih dapat terdeteksi oleh teknologi radar Soviet. Pesawat ini mengeluarkan panas yang sangat tinggi dari exhaust knalpot yang dihasilkan oleh mesin SR-71 yang berdampak pada partikel udara di belakangnya yang membuatnya terdeteksi oleh radar. Untungnya, Blackbird juga dibekali dengan radar jammer dan electronic countermeasures lainnya untuk membingungkan rudal musuh. Untuk melakukannya, pesawat ini terbang dengan mempertahankan kecepatan di ketinggian 85.000 kaki atau 25.908 meter. Desain Blackbird mencerminkan fakta bahwa pesawat itu menembus batas kecepatan. Pilot dan kopilot harus mengenakan pakaian khusus seperti yang digunakan astronot dalam misi luar angkasa untuk bertahan di ketinggian tertentu, dan harus menjalani pemeriksaan medis serta diberikan makanan tinggi protein sebelum menjalankan misinya. E-Tech Optical Bar Camera atau OBC yang dijuluki sebagai country camera ini ditanamkan pada pesawat SR-71 Blackbird untuk memata-matai target dari jarak jauh. Teknologi kamera tersebut menyediakan tangkapan gambar yang mencakup area seluas 72 mil dengan ke arah cakrawala secara terus-menerus.
Salah satu yang mengejutkan ternyata, Amerika mengimpor bahan dari Soviet untuk bisa menciptakan pesawat canggih ini. Jawabannya karena Blackbird dibangun dengan 92% bahannya adalah titanium, baik di luar pesawat maupun bagian dalam. Masalahnya, Amerika merupakan negara yang tidak memiliki persediaan biji titanium. Bahan ini memang sangat sedikit di dunia, dan Soviet adalah pemasok utamanya. Akhirnya, CIA harus menggelar operasi pembelian diam-diam. Bekerja sama dengan negara ketiga, mereka menggelar operasi agar bisa mendapatkan biji titanium tersebut. Sebanyak 32 pesawat dibangun dan sepanjang operasinya dari tahun 1964 hingga 1999, tidak ada satupun pesawat SR-71 Blackbird yang berhasil ditembak jatuh oleh rudal, namun 12 hancur karena kecelakaan. Pesawat ini kemudian berbasis di Beale Air Force Base, California. Detasemen SR-71 terbang dari Mildenhall di timur Inggris dan dari Kadena di Pulau Okinawa di Jepang. Hanya segelintir pilot yang pernah menerbangkan pesawat tersebut. SR-71 pertama kali dikerahkan di Korea Utara dan Vietnam, di mana pesawat ini berhasil menghindar dari 800 lebih rudal permukaan udara. Tetapi pesawat mata-mata itu tidak pernah terbang ke wilayah udara Soviet secara langsung, karena akan menjadi bencana besar jika berhasil ditembak oleh Uni Soviet. SR-71 terbang di sepanjang perbatasan Uni Soviet dan mengambil gambar dengan teknologi kameranya yang dapat mengintip ratusan mil ke wilayah Soviet yang membuat Uni Soviet frustrasi. Pada tahun 1976, pilot MiG-25, Viktor Belenko membelot ke barat dengan melarikan diri dari Uni Soviet dengan membawa MiG-25 miliknya. Dia menggambarkan rasa frustrasinya saat mencoba mencegat Blackbird. MiG-25 memang mampu mencapai kecepatan Mach 3, tetapi hanya mampu melakukannya selama beberapa menit. Berbeda dengan Blackbird yang dapat melakukannya berjam-jam. MiG-25 juga tidak mampu menyaingi ketinggian terbang yang dapat dicapai SR-71. Rudal-rudal yang terpasang pada MiG-25 seperti R-40 juga tidak mampu mengejar kecepatan SR-71. SR-71 Blackbird terbukti berhasil melakukan pengintaian sampai akhirnya Uni Soviet menciptakan generasi baru MiG-31 pada tahun 80-an. Inti dari persenjataan MiG-31 adalah rudal jarak jauh baru R-33 yang oleh NATO diberi kode AA-9 Amos. R-33 Soviet dianggap setara dengan rudal IM-54 Phoenix yang digunakan oleh F-14 US Navy. Rudal besar dipandu radar yang dipasang di bawah perut. Munculnya MiG-31 menjadikannya sebagai ancaman untuk SR-71 dan Uni Soviet juga telah berhasil mengembangkan generasi baru rudal daratnya. Sepanjang operasinya dari tahun 1964 sampai dengan tahun 1999, tidak ada satupun SR-71 yang berhasil ditembak jatuh oleh rudal. Namun pesawat ini sudah dipensiunkan, sedangkan pesawat U-2 masih terbang hingga saat ini. Salah satu alasan dinonaktifkannya Blackbird SR-71 adalah biaya operasional yang tinggi dan rumit, seperti kebutuhan staf pendukung dalam jumlah besar untuk terbang. Dan SR-71 tidak bisa lepas landas dengan bahan bakar penuh. Pesawat ini memerlukan pengisian bahan bakar udara dengan dukungan pesawat KC-135 beberapa kali selama penerbangan. Dan saat ini fungsinya sudah tergantikan dengan drone-drone canggih yang minim biaya operasional dan resiko kecil. Baiklah Sobat Detik Militer, inilah pembahasan kita kali ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe.